Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kenalkan nama saya Jesslyn. Nah, hari ini saya akan eh, presentasikan sedikit mengenai astrologi. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun singkat, tapi saya tetap berharap informasi ini bisa bermanfaat. Oke, eh, kita mulai saja. Jadi, eh, akademi kita itu bernama Six Divine. Anda bisa kunjungi websitenya haditip.com. Itu Anda bisa buat akun di sana dan bisa ngecek sendiri astrologi Anda seperti apa. Tapi untuk menerjemahkan itu mungkin sedikit saya ceritakan astrologi itu apa dan bagaimana cara gampang kita bisa membaca benda-benda langit saat kita dilahirkan. Bagaimana kita ketahui ya, benda langit itu mempengaruhi hidup kita. Contoh, bulan mempengaruhi gelombang air laut, kemudian mempengaruhi juga musim, juga bulan juga mempengaruhi iklim, ya, cuaca itu juga dipengaruhi oleh bulan, juga benda-benda langit yang lain. Nah, jadi ya sedikit tidaknya hidup kita itu dipengaruhi oleh ya benda langit seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah banyak orang modern sekarang juga memanfaatkan astrologi itu untuk investasi, untuk menghitung pasar saham. Misalnya seperti contoh hari ini, mungkin kira-kira saham dari bidang apa yang bakalan naik atau bakalan turun itu sedikit tidaknya kita bisa prediksi menggunakan yang kita sebut astrologi ya. Karena setiap hari itu kan ada pergerakan bintang dan itu bisa dihitung gitu. Tapi kembali lagi apa yang kita sebut prediksi itu bisa meleset juga. Oke, dan juga sekarang sudah mulai banyak astrologi dimanfaatkan untuk kesehatan ya. Jadi bagaimana setiap manusia itu memiliki tipikal kesehatan itu berdasarkan benda langit saat dia lahir dan benda langit saat ini juga bulan ini atau tahun ini. Yang kita pelajari di sini sebenarnya ini adalah astrologi barat yang beda dengan astrologi timur seperti Cina itu nanti kita akan bahas lain kesempatan. Nah, ini adalah apa yang kita sebut oleh natal chart atau birth chart atau apa yang kalau bahasa Indonesia sih ini adalah peta benda langit saat kelahiran kita. Jadi pada saat kita lahir itu letak-letak kalau kita lihat ke langit itu bintangnya seperti apa, letak-letak bintangnya, letak-letak planetnya di mana, itu ya dipetakan itu menggunakan peta seperti ini, yaitu yang kita sebut chart, di mana yang terdalam ini kayak pointernya gini, pointer lah, pointer. Oke, di mana yang paling dalam ini kita sebut aspek, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada yang ini, ya, lingkaran yang kedua dari dalam ini kita sebut house. Kemudian lingkaran yang berikutnya ini kita sebut planet. Kemudian yang lebih luar lagi ini kita sebut sign atau zodiaknya, atau ya kalau di bahasa anak-anak muda ini bintangnya ya, ini seperti apa ya, kurang lebih seperti ini. Oke, itu boleh dipelajari. Kita masukkan dulu. Berikutnya setelah kita sudah paham, sudah ada gambaran mengenai natal chart ya, ini petanya seperti ini, tinggal kita belajar bacanya.
House itu apa? House itu adalah area dalam kehidupan kita. Dan ini terbagi menjadi 12 sektor. Ini atau 12 house. House 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah house itu ada planet. Planet setelah house. Jadi ini ada 12 planet. Kenapa? Karena moon atau bulan itu termasuk planet juga di keilmuan astrologi. Kemudian sun atau matahari itu juga termasuk ke dalam planet ini, ya. Moon, sun ini termasuk dalam planet juga di keilmuan astrologi. Kemudian ada 12 zodiak seperti yang kita ketahui secara umum, ya, ada Aries, Taurus, dan seterusnya. Ini seperti ini. Nah, di mana house itu merepresentasikan ke area dalam hidup kita. Kalau planet itu energinya. Jadi ekspresinya kita di area kehidupan kita. Contoh, nanti saya ceritakan ini. Yang penting diikuti dulu ini. House dan Pak. Kemudian ada planetnya. Kemudian kalau zodiak itu merepresentasikan karakter. Jadi kalau zodiak itu kan ada simbol-simbolnya ya, seperti Aries itu kambing gitu kan, itu ya itu karakternya kambing gitu. Seperti itu Taurus, sapi atau kerbau itu ya kurang lebih yang mirip-mirip seperti itu. Nanti kita jelaskan nanti. Oke, kemudian berikutnya itu, nah seperti ini. Kemudian ada yang namanya ascendant, kemudian descendant, with heaven, in holy, itu nanti lebih detailnya lagi nanti. Dalam zodiak itu karakternya itu kita bagi menjadi 4, ya. Zodiak itu kita bagi menjadi 4, di mana yang berelemen api itu adalah Aries, Leo, Sagittarius. Elemen bumi itu adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Udara itu Gemini, Libra, Aquarius. Air itu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi keempat elemen ini menggambarkan karakter dari setiap zodiak. Ya, dikelompokkan seperti ini. Nah, ini dia. Kalau elemen api itu orangnya sukanya menginspirasi orang lain, sama seperti api, memulai sesuatu, ya, pede, suka action, antusias, ya, sifatnya api itu antusias. Kalau bumi itu orangnya lebih stabil, lebih tenang. Kalau bahasa kerennya itu kita bilang orangnya double gitu. Kalau earth itu, kalau air itu orangnya mudah berubah, suka bersosial, lebih menganalisa, otaknya main banget sih. Kalau water itu seperti air, itu tenang, menghanyutkan, sangat-sangat intuitif orangnya, biasanya. Kemudian empatinya kuat, ya. Kebanyakan sih orang elemen water itu, elemen air itu empat ya, kebanyakan ya. Sangat menghanyutkan lah, gitulah ceritanya. Nanti kita bisa belajar lebih detail lagi nanti. Oke, kemudian modalitasnya ini ada 3 macam juga, cardinal, fix, dan mutable. Ini kita bicara zodiak dulu ya. Ini. Jadi kalau orang kardinal itu tipenya itu biasanya kardinal itu pemulai sesuatu, jadi dia yang di depan itu memulai sesuatu. Kalau fix itu biasanya orang yang sulit gerak, dia mati-mati ya, kayak gitu aja sih ya kadang-kadang, dan dia fokus banget, energinya gede banget, jadi kalau bertarung itu, kalau kardinal lawan fix itu, kardinal itu maunya nyerang, kalau fix itu ya maunya bertahan. Jadi orang fix itu bertahannya kuat banget sih. Itu kalau kardinal itu nyerangnya kuat banget. Tapi kalau yang tipe mutable ini dia fleksibel, dia bisa berubah-ubah. Ya, ya, ya. Kalau mau cari keuntungan,
di mana ada untung, kalau boleh dibilang kasarnya di mana ada keuntungan, jadi dia berubahnya jadi itu, gitu. Ya, kurang lebih ini modalitas-modalitas dari setiap zodiak. Nah, tadi kembali kita lihat ke natal chart kita. Kalau kita lihat tadi itu kan lingkaran ya, lingkaran itu ada 1 sampai 12. Nah, kalau yang di atas ini kebanyakan sih orangnya itu ekstrovert. Kalau yang di bawah sini kebanyakan introvert. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini, kalau rising-nya ini, kalau yang sebelah sini ini kebanyakan, kalau yang sebelah sini ini kebanyakan people oriented ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak, sebelah sini itu kebanyakan work oriented, task oriented. Kalau yang sebelah sini itu, yang kiri, ini orangnya kebanyakan ini tipenya itu berfokus pada tugas. Kalau yang sebelah kanan, yang biru tua ini kebanyakan berfokus pada orang-orang. Ya benar-benar people oriented, task oriented. Nah, jadi kalau di personality plus kita bagi menjadi 4 bagian ya. Yang hijau ini korelik, sanguin, pragmatis, melankoli. Ya. Nah, kalau saya sendiri sih basically dari bukan personality plus. Saya pelajaran psikologinya itu dari DISC, ya, dominance, influence, compliance, steadiness. Jadi kalau orang yang di daerah hijau ini biasa orangnya nggak mau kalah, maunya jauh dominan, maunya biasanya. Nah, kalau orang yang planetnya banyak di yang daerah hijau ini, biasanya tipe leader, natural born leader, maunya menang terus, maunya menang sendiri, maunya dia yang mimpin, nggak mau dipimpin, nggak mau kalah, seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu. Kalau yang tipenya di merah ini, sanguin atau influence ini orangnya ini nyenengin biasanya. Biasanya ini gampang bergaul, hahaha, fleksibel orangnya, tapi omongannya sudah dipegang biasanya, gitu sih. Sekarang ngomong ini, besok dia lupa dia udah ngomong apa. Ya, kalau yang di steadiness atau pragmatis ini orangnya biasa setia. Kalau pengen cari pacar, yang setia di sini, tapi agak kalem orangnya, sulit tidak apa ya, kalau Anda berharap dia yang mungkin yang nyatakan cinta dulu mungkin susah ya. Ini orangnya agak kalem kalau di sini. Ini kembali lagi ya, kalau planetnya banyak di daerah sini ya. Ini kita baca cepat aja ini ceritanya ini. Cerita baca cepat, Anda begitu lihat, oh planet saya banyak di 456. Kurang lebih saya tipenya pragmatis gitu ya. Ini ya tipe pragmatis, misalnya ada bom gitu di sebuah ruangan, orang-orang pragmatis ini akan langsung berdoa biasanya. Ya, nggak ngapa-ngapain langsung berdoa. Kalau yang di sini ini, yang kuning ini melankoli atau compliance, biasanya orangnya pemikir. Lebih banyak mikir daripada actionnya, sampai nggak jadi action. Gitu. Mikir terus, akhirnya nggak jadi action, mikirin yang lain lagi, nggak action-action. Jadi kalau kita di satu tim, kita butuh orang-orang seperti ini untuk bikin konsep. Dia nggak bisa action, tapi dia bisa mikir, dia bisa konsep. Anda kalau cari penasehat, cari yang tipe melankoli. Ini bagus dan orangnya sangat-sangat teliti terhadap detail. Ya, nah itu dia. Itu simple, baca cepat karakter orang menggunakan natal chart-nya. Kalau house itu ini kita sebut house, jadi area dalam hidup kita. House 1 itu bicara tentang diri kita sendiri. Siapakah saya? Itu. Ya, ini bicara kalau Anda planetnya Anda lihat planet Anda apa di sini, nanti ini menentukan siapakah saya. Kalau 2 ini menentukan apa yang saya miliki, uang saya, kemampuan saya, pokoknya saya punya apa itu di sini. Kalau yang 3 ini apa yang saya pikirkan, cara saya berpikir, ya, apa yang saya pelajari, apa yang suka saya pelajari, apa yang saya pikirkan ini, ya. Dan seterusnya nanti Anda bisa baca sendiri seperti itu. Kemudian, nah ini ya detailnya house 1, house 2, house 3, house 4 sampai house 12 seperti ini.
Nah, ketika ada Aries, ini contohnya ya. Ketika ada Aries, sebentar. Ketika ada Aries, di house 1 misalnya, itu Anda tipenya itu biasanya orang kurang sabar dan berani mengambil resiko atau berorientasi pada action. Ya. Nah, tapi ketika ada Aries ada Taurus di house 1, biasanya Anda itu orangnya sabar, tenang, ya. Eh, ya, kalau gue bilang sih itu tipenya biasanya sih kalau di house 1 itu orangnya biasanya eh, double ya, itu aja sih. Itu orang Taurus itu kebanyakan eh, double gitu aja. Kalau ada Gemini itu biasanya Anda orangnya suka berubah-berubah gitu ya. Gampang pecah fokus itu terus kepo lah, biasanya itu gampang terpengaruh oleh teman lah, teman bilang si dia jelek ya Anda ikutin bilang dia jelek dan seterusnya ya, karakter-karakter dari zodiak. Oke, kita lanjut kemudian. Nah, kalau ada uh, planet, misalnya ada planet di house 1, itu energi planet tersebut itu tipikal seperti apa? Kalau di dunia dukun-dukun milenial itu sebutnya itu vibrasinya. Contoh misalnya ada sun di house 1, itu Anda tipenya itu sun itu kan vibrasinya itu PD gitu kan orangnya. Nah, kalau moon itu lebih lembut, lebih mengandalkan perasaan. Kalau ada moon di house 1, biasanya Anda itu orangnya perasa gitu ya, peduli banget ya, itu seperti ya kurang lebih seperti itu, lebih halus gitu ya. Kemudian kalau ada Venus itu Anda punya apa ya, sukanya itu vibrasinya Venus itu penuh cinta, kemudian sukanya yang indah-indah, suka kecantikan kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda bisa baca sendiri lebih detailnya, atau Anda bisa buka daftar di hdetik.com. Anda daftar buat akun di sana. Nanti setelah punya akun Anda bisa baca-baca lebih detail lagi tentang diri Anda. Ya, ya seperti itu. Ya. Nah, di hdetik.com ini seperti ini. Anda bisa buka nanti ini natal chart Anda, astrologi. Oke, ini seperti ini. Pilihan-pilihannya Anda bisa lihat. Kebetulan semuanya berbahasa Inggris ya, jadi Anda mesti pakai Google Translate. Kenapa kita nggak translate ke bahasa Indonesia? Karena kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, interpretasinya akan beda. Ya, jadi ada baiknya Anda mencari rekan Anda dari konsultan HDTIC ya, untuk menjelaskan atau menginterpretasikan chart Anda. Karena kalau Anda pakai Google Translate bisa juga, tapi pasti melenceng. Oke, ya seperti ini, brief consciousness. Kita cek Joe Biden ya. Ini bahasa Inggris seperti ini, nanti keluar dia conscious analysis. Kemudian kebetulan Joe Biden ini ada sun di house 12 ya, kurang lebih seperti ini ya. Moonnya itu ada di house 5 ya. Jadi untuk detailnya silahkan Anda buka hdetik.com. Mungkin sekilas itu aja dari saya sih sebenarnya. Untuk detailnya ya paling gampang sih untuk membaca seperti ini ya, tinggal buat akun di hdetik.com. Nah, dan hubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk minta dibimbing bagaimana cara buat akunnya, atau bisa buka video saya yang sebelumnya. Thank you. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya. Ya, selamat sore.